Nabi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Tapi bohong. Ke taman kota lihat burung nuri, warnanya rame bikin happy. Halo semua, sebelum videonya kita mulai, siapin senyum biar nonton makin asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Genia Marcelina. Kalian bisa panggil aku dengan Genia. Aku berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Prodi Tadris IPA di kelas 1B. Nah, dengan NIM 2523260035. Oke, baik. Pada kesempatan video kali ini, aku bakal mempresentasikan secara singkat tentang filsafat pendidikan Islam menurut para filsuf. Nah, video singkat ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah filsafat pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Fitriana Sophia Monisa MSI. Nah, di sini aku bakal mempresentasikan beberapa filsuf. Jadi biar kalian makin paham, saksikan video aku sampai selesai ya. Nah, filsuf yang pertama itu ada Ismail Raji Al-Faruqi. Biografi singkatnya, beliau ini lahirnya itu di Java, Palestina pada tahun 1921. Nah, beliau ini merupakan seorang pemikir muslim atau filsuf dan intelektual terkemuka di abad ke-20. Selama hidupnya, Al-Faruqi ini aktif sebagai profesor di Temple University Philadelphia dan juga menjadi pendiri International Institute of Islamic Thought, sebuah lembaga yang berfokus pada pembaruan pemikiran Islam. Nah, ia ini dikenal juga sebagai sosok yang berani mengkritik sekularisme barat dan mengajak umat Islam untuk kembali kepada nilai-nilai tauhid dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, tragisnya, Al-Faruqi dan istrinya itu meninggal dunia secara misterius di rumahnya. Namun gagasannya ini tetap hidup dan berpengaruh hingga saat kini. Pemikiran filsafat pendidikan Islam itu sendiri, menurut Ismail Raji Al-Faruqi, dikenal dengan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan atau Islamization of knowledge. Nah, menurut beliau, sistem pendidikan Islam itu telah kehilangan arah karena terpengaruh oleh sekularisme barat yang memisahkan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Akibatnya, umat Islam ini kehilangan kesatuan pandangan hidup atau worldview sebagai Islam. Selanjutnya, pokok-pokok pemikiran pendidikan filsafat pendidikan Islam menurut Al-Faruqi itu, yang pertama, pendidikan Islam itu harus berlandaskan dengan tauhid atau keesaan Allah. Terus yang kedua itu interaksi antara ilmu agama dan juga ilmu umum. Yang ketiga itu ada tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikannya ini adalah membentuk insan Rabbani, yaitu manusia yang sadar akan peran kekhalifaannya di bumi ini. Terus yang terakhir itu, kurikulum ini berpendidikan Islam harus mencerminkan pandangan hidup Islam. Nah, penerapannya itu sendiri diterapkan di banyak lembaga pendidikan Islam modern seperti International Islamic University, itu ada di Malaysia, di mana kurikulum ini dirancang dengan pendekatan integratif antara ilmu agama dan juga ilmu modern. Nah, yang kedua itu ada Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Nah, Syekh Muhammad Naqib Al-Atas ini lahirnya itu di Bogor, itu di Indonesia pada tahun 1931. Namun beliau ini berasal dari keluarga bangsawan dari Johor. Nah, itu ada di Malaysia. Nah, ia ini menempuh pendidikannya itu di Royal Military Academy Sandhurst di Inggris. Kemudian melanjutkan studinya itu ke McGill University serta Universitas of London. Al-Atas itu sendiri dikenal sebagai filsuf Muslim kontemporer terbesar di Asia Tenggara dan merupakan pendiri International Institute of Islamic Thought and Civilization atau bisa disebut dengan ISTANG, itu ada di Kuala Lumpur. Nah, ia banyak menulis tentang metafisika Islam, konsep ilmu pendidikan Islam juga. Pemikiran filsafat sendiri, pendidikan Islam itu menurut Al-Atas
dia itu menilai bahwa krisis utama umat Islam itu adalah krisis ilmu atau the lost adab. Nah, yaitu hilangnya tata nilai dan makna ilmu dalam kehidupan. Menurutnya, pendidikan itu bukan hanya proses intelektual, melainkan pembentukan adab atau budi pekerti dan juga tantangan moral spiritual. Nah, pokok-pokok pemikirannya yang pertama itu tujuan utama pendidikan Islam ini adalah melahirkan insan yang beradab. Terus yang kedua itu ada konsep adab. Yang ketiga, ilmu dalam Islam itu bersifat hierarkis. Terus yang terakhir itu bahasa sebagai alat pembentuk adab dan pemahaman makna. Nah, penerapannya ini diterapkan dalam sistem universitas Islam di Malaysia seperti ISTAK dan IIUM yang menekankan keseimbangan antara spiritualitas, intelektualitas, dan juga moralitas. Selanjutnya itu yang ketiga ada Ibnu Miskawai. Nah, nama lengkapnya ini Ahmad bin Muhammad Yakub Miskawai. Lahirnya itu di kota Rai, Persia, atau sekarang itu bisa disebut dengan Iran. Nah, beliau ini dikenal sebagai filsuf modern yang sejarawan dan juga moralnya pada kemasan peradaban. Nah, yang pertama itu ada tujuan pendidikan mencapai kebahagiaan atau sa'adah. Yang kedua itu pendidikan akhlak lebih penting dari sekedar kecerdasan. Terus ada lagi metode pendidikan harus melalui pembinaan. Nah, contohnya guru itu harus menjadi contoh dalam perbuatan dan juga ucapan. Terus yang ketiga ada ilmu dan amal harus seimbang. Penerapannya itu sendiri banyak didasarkan dalam pendidikan karakter dan juga akhlak di dunia Islam. Nah, termasuk pesantren dan juga lembaga tarbiyah yang menekankan pembentukan moral dan juga kepribadian luhur. Selanjutnya yang keempat itu ada Hasan Langgulung. Nah, Hasan Langgulung itu sendiri adalah seorang pakar atau pendidikan Islam yang asalnya itu dari Malaysia. Nah, ia itu dilahirkan di Kuala Lumpur pada tahun 1934. Nah, ia itu menempuh pendidikannya itu di Mesir dan meraih gelar doktor di bidang pendidikan Islam. Beliau ini juga pernah menjadi dosen di berbagai universitas ternama seperti di Universitas Kebangsaan Malaysia atau UKM. Dan beliau ini menulis puluhan buku tentang pendidikan Islam, di antaranya itu Manusia dan Pendidikan. Nah, itu adalah suatu analisa psikologi dan pendidikan Islam serta asas-asas pendidikan Islam. Pemikiran filsafat pendidikan Islam menurut Hasan Langgulung itu, beliau berpendapat bahwa pendidikan Islam itu adalah proses pembentukan manusia seutuhnya atau insan kamil. Nah, manusia itu yang harmonis antara aspek spiritual, intelektual, emosional, dan juga fisik. Pokok pemikirannya itu sendiri, yang pertama ada pembentukan manusia insan kamil atau manusia yang sempurna. Terus ada juga pendidikan sebagai sarana perubahan sosial dan pembangunan umat. Terus ada juga interaksi antara ilmu dan juga iman. Yang terakhir ada pendidikan harus berorientasi pada fitrah manusia. Nah, pendidikan filsafat Islam menurut beliau sendiri, beliau memandang bahwa pendidikan sebagai proses pembentukan akal dan juga moral agar manusia ini hidup secara bermasyarakat dan menjadi khalifah di bumi. Terus pokok-pokok pemikirannya yang pertama itu tujuannya itu pendidikan adalah membentuk akal dan juga akhlak. Terus yang kedua ada pendidikan ini harus bertahap dan juga sesuai kemampuan murid. Nah, yang ketiga itu ilmu harus bermanfaat, dan yang terakhir itu ada keseimbangan antara ilmu agama dan juga ilmu dunia. Penerapannya itu sendiri, pemikirannya ini diterapkan dalam sistem pendidikan modern yang berbasis karakter dan juga kecerdasan sosial, di mana siswa tidak hanya diajarkan pengetahuan teoretis, tetapi juga pembentukan moral, kemampuan berpikir kritis, dan juga etika sosial. Selanjutnya yang keenam itu ada Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh ini lahir di Mesir pada tahun 1849. Ia ini dikenal sebagai seorang ulama reformis Islam dan tokoh pembaharu pendidikan. Nah, Abduh ini belajar di Universitas Al-Azhar dan menjadi murid dari pemikir besar Jamaluddin Al-Afghani. Ia meninggal pada tahun 1905, tetapi pemikirannya ini menjadi dasar dari gerakan modernisasi Islam di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, pemikiran filsafat pendidikan Islam menurut Muhammad Abduh, pendidikan ini adalah sarana utama untuk membangkitkan umat Islam dari kemunduran. Ia menolak pandangan sempit dan fanatik terhadap agama, serta menekankan pentingnya rasionalitas dan ilmu pengetahuan modern. Nah, jadi pokok-pokok pemikiran menurutnya, yang pertama itu pendidikan harus menggabungkan agama dan juga akal. Yang kedua ada tujuan pendidikan itu adalah pembentukan manusia berakhlak dan berpikir bebas. Yang ketiga ada reformasi lembaga pendidikan Islam. Yang keempat ada pendidikan sebagai jalan kemajuan umat. Penerapannya ini, pemikiran Abduh ini diterapkan dalam sistem pendidikan Islam modern di berbagai negara, termasuk Mesir, Indonesia, dan juga Malaysia, melalui pembaruan kurikulum dan memadukan ilmu agama dan ilmu umum, serta mendorong berpikir rasional dan juga terbuka. Terus yang ketujuh itu ada Fazlur Rahman. Nah, Fazlur Rahman ini adalah seorang cendekiawan muslim asal Pakistan yang dikenal sebagai pemikir modernis dan pembaharu dalam studi Islam. Nah, ia ini lahir di Pakistan pada tahun 1919. Menempuh pendidikan Punjabnya itu di universitas dan meraih gelar doktor di Universitas of Oxford itu di Inggris. Rahman ini pernah menjadi seorang profesor di berbagai universitas ternama seperti Universitas of Chicago itu ada di Amerika Serikat.
pemikiran filsafat pendidikan Islam, menurut beliau, pendidikan Islam ini harus melahirkan manusia yang beriman, yang rasional, yang kreatif, bertanggung jawab secara sosial. Ia mengkritik sistem pendidikan Islam yang hanya berorientasi pada hafalan dan tidak melatih pemahaman dalam terhadap ajaran Islam. Selanjutnya itu ada pokok-pokok pemikirannya. Yang pertama, kembali kepada Al-Quran dengan pendekatan rasional dan juga konseptual. Pokok-pokok pemikirannya yang pertama itu kembali kepada Al-Quran dengan pendekatan rasional dan juga konseptual. Terus yang kedua itu ada integrasi ilmu dan iman. Yang ketiga ada pendidikan harus mengembangkan potensi intelektual dan juga moral. Yang keempat metode relektif dan juga kritis. Penerapannya itu sendiri, pemikirannya diterapkan dalam sistem pendidikan Islam modern yang mengutamakan pemikiran kritis dan kontekstualitas nilai-nilai Islam. Nah, pendekatannya ini banyak digunakan dalam pendidikan tinggi Islam di dunia Barat dan Asia, terutama dalam studi tafsir dan filsafat pendidikan Islam yang berbasis rasional dan juga dialogis. Selanjutnya yang kedelapan atau yang terakhir itu ada Imam Al-Ghazali, yaitu nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tushi Asy-Syafi'i. Nah, lahirnya itu di kota Tush atau wilayah Khurasan, sekarang itu bisa disebut dengan Iran. Nah, pada tahun 1058 Masehi. Nah, beliau ini dikenal sebagai Hujjatul Islam atau pembela Islam karena kedalaman ilmunya ini dalam berbagai bidang seperti teologi, tasawuf, filsafat dan juga pendidikan. Sejak muda, Al-Ghazali ini sudah menonjol dalam ilmu fikih dan juga logikanya. Nah, ia ini menuntut ilmu di berbagai kota besar seperti Nishapur dan Baghdad dan sempat menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah, itu ada di Baghdad, universitas ternama pada masa itu. Namun, setelah mencapai puncak karirnya, Al-Ghazali ini mengalami krisis spiritualitas. Ia meninggalkan jabatannya dan dunia akademik selama beberapa tahun untuk mencari ketenangan batinnya. Nah, dari pengembaraan spiritualitas itu, lahirlah karya besar seperti Ihya Ulum Al-Din, yaitu menghidupkan ilmu-ilmu agama, Al-Munqidh min Al-Dalal, itu Tahafut Al-Falasifah. Karyanya itu yang paling terkenal, yang pertama ada Ihya Ulum Ad-Din, itu adalah ensiklopedia tentang pencucian hati, ibadah dan juga akhlak tasawuf. Yang kedua itu ada Tahafut Al-Falasifah, kritik terhadap para filsuf yang dianggap menyimpang dari ajaran agama Islam. Terus yang ketiga itu ada Al-Munqidh min Ade Dahalal, itu adalah kisah perjalanan spiritualitasnya. Ajaran dan pemikirannya, yang pertama itu adalah keselarasan antara akal dan juga agama. Terus yang kedua ada tasawuf, penyucian jiwa sebagai inti kehidupan. Yang ketiga ada etika dan akhlak sebagai pondasi pendidikan. Yang keempat ada kritik terhadap filsafat. Yang kelima ada keseimbangan antara dunia dan juga akhirat. Yang keenam ada konsep ihya atau menghidupkan ilmu agama. Nah, jadi itulah materi singkat dari saya. Dari kedelapan filsuf di atas, saya lebih memilih ajaran dari Imam Al-Ghazali karena ajaran agamanya itu seimbang dengan akal dan juga hati, agama, dan fokus pada perbaikan diri dan akhlak. Ia tidak hanya mengajarkan bagaimana menjadi orang berilmu, tetapi juga bagaimana menjadi manusia bermoral, tenang, bijaksana, dan dekat dengan Tuhan. Nah, ajarannya ini relevan dengan masa lalu hingga masa kini karena fokusnya itu adalah perbaikan hati dan juga karakter, sesuatu yang selalu dibutuhkan oleh manusia. Mungkin sekian video yang bisa saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.